Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadis yang ke-37, hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-37. Hadis ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kenal dengan nama hadis qudsi, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik." Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menulis, telah mencatat segala perbuatan baik dan segala perbuatan buruk. Tsumma bayyana dzalik, kemudian beliau menjelaskan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencatat, yakni mencatat pahalanya dan mencatat perbuatannya. Mencatat pahalanya dan mencatat perbuatan, kata Syekh Salim dalam syarah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mencatat segala kebaikan dan segala keburukan, yakni pahalanya Allah catat dan perbuatan tersebut pun Allah catat, Allah tetapkan. Gas, dia seperti itu ya. Kemudian beliau menyebut summa bayyana dzalik, kemudian beliau menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat, bertekad untuk mengerjakan satu kebaikan dan dia belum mengerjakannya, maka Allah catat di sisi Allah ia dengan satu kebaikan yang sempurna. Nah, ini ya menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Barang siapa yang berniat, ya hamma bimakna azama wa arada, bertekad dan sangat ingin, bermakna hamma. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah taala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya tekad, yang bertekad, berniat dan punya keinginan yang kuat untuk mengerjakan satu kebaikan dan dia belum mengerjakannya, maka Allah catat baginya, Allah catat di sisinya ya dengan satu kebaikan. Allah catat satu kebaikan di sisinya. Kata bahwa Allah taala indahu hasanatan kamilah. Allah catat di sisinya satu kebaikan. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Dan barang siapa yang berniat, bertekad mengerjakan kebaikan tersebut dan dia mengerjakannya, dia punya tekad dan dia mengerjakannya, katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700, maka Allah catat baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah, dan sampai berlipat-lipat ganda. Luar biasa. Ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya yang punya niat melakukan perbuatan baik dan dia mengerjakannya, maka Allah catat 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat. Punya niat, punya tekad mengerjakan satu kebaikan, apapun kebaikannya yang Allah nyatakan itu perbuatan baik yang Allah syariatkan. Ya, karena baik dan tidaknya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah syariatkan dalam Alkitab dan Sunnah, yaitu yang beliau alaihi salatu wasallam juga syariatkan. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang bertekad mengerjakan keburukan, ya, wa in hamma bisayyi'ah,
falam ya'malha, dan dia belum mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka baginya Allah catat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma bisayi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad, berniat, sangat berkeinginan mengerjakan keburukan dan dia belum mengerjakannya, maka Allah catat baginya satu kebaikan. Allah catat di sisinya dia akan mendapat satu kebaikan dengan sebab dia bertekad mengerjakan keburukan tapi dia tidak mengerjakannya. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia bertekad sangat ingin mengerjakan keburukan tersebut, ya, dan dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat di sisinya ia dengan satu keburukan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz seperti ini. Ini dia hadis ke-37 di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam meriwayatkan hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau riwayatkan yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menghabarkan bahwa Allah mencatat segala kebaikan dan keburukan. Kemudian beliau jelaskan barang siapa yang kada maka akan begini dan begitu. Barang siapa yang bertekad melakukan kebaikan dan dia belum mengerjakannya, maka catat di sini satu kebaikan. Ya, belum baru semata niat belum dikerjakan satu kebaikan. Dan barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan dan dia mengerjakannya 10 akan dapat 10 kebaikan dan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dan sampai berlipat-lipat ganda. Sebaliknya, barang siapa yang berniat, bertekad, sangat berkeinginan mengerjakan satu keburukan dan dia belum mengerjakannya, maka dapat satu kebaikan. Dan barang siapa yang bertekad, berniat mengerjakan satu keburukan dan dia mengerjakannya, maka baginya satu keburukan. Catat bagi insyaallah dia mendapatkan satu keburukan. Ya, seperti itu. Kemudian tema hadis ini adalah kitabatul hasanat was sayyiat, yaitu tema hadis ini ya dicatatnya segala perbuatan baik dan segala perbuatan buruk. Allah catat, dan tingkatan-tingkatan kebaikan dan tingkatan-tingkatan keburukan. Kitabatul hasanat wasayyiat wa maratibu dzalik. Ini tema hadis ini. Sekarang makna hadis, syarah. Ya, syarhul hadis. Syarhul ijmali. Syarah ya umum, ya mujmal. Kita ambil dari kitab syarah ya Al-Afnan An-Nadiyah, syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Makna hadis yukhbiru ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih anna Allah kataba thawabal hasanat wa jazaa'as sayyi'at wa kataba fi'lahuma. Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengkhabarkan, ya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa mengkhabarkan sebuah hadis yang diberikan dari Allah. Ya, apa isinya? Apa yang beliau sabdakan dari riwayat tersebut? Yaitu annallaha kataba thawabal hasanat. Sesungguhnya Allah mencatat pahala segala kebaikan. Allah catat. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik Allah catat. Ya, dan juga balasan, ya Allah catat juga balasan segala perbuatan buruk. Allah catat. Wa kataba fi'lahum, dan Allah catat, ya Allah tentukan perbuatan keduanya itu. Ada perbuatan baik yang dikerjakan oleh manusia dan ada perbuatan buruk yang dikerjakan oleh manusia. Itu khususnya orang-orang yang beriman.
Wa hadhihi hiya al-kitabatu tsaniyah. Ya, walati hiya kitabatu jazaa dzalik. Tsumma waddaha Allahu maratib dzalik. Dan inilah catatan yang kedua. Catatan yang kedua kalinya, yaitu ya catatan balasan akan ya perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Tsumma waddahallahu maratib dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tingkatan-tingkatan perbuatan tersebut yang pada 4 tingkatan. Yang pertama, man azama ala fi'lil hasanati wa lam yaf'alha katabahallahu hasanatan kamilatan li sihhati azmihi wa sihhati niyatihi. Barang siapa yang berniat, bertekad, sangat berkeinginan untuk mengerjakan satu kebaikan, mengerjakan perbuatan baik, dan dia belum mengerjakannya, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Karena apa? Li sihhati azmihi wa sihhati niyatihi. Karena benarnya niat karena benarnya tekad dan niatnya, azamnya, tekad, ya, keinginan yang kuat, dan benarnya niatnya dia benar, tekadnya benar, yaitu apa? Niat yang benar, berbuat baik, ya, tekadnya benar, dia bertekad ingin mengerjakan kebaikan, sangat ingin mengerjakan kebaikan, ya, dan dia belum mengerjakannya, maka Allah catat satu kebaikan. Yang kedua, man fa'ala hasanata katabahallahu 10 hasanatin kamilat. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan. Tadi sudah yang dalam hadis itu disebutkan niat dan dia mengerjakannya. Niat saja Allah catat satu kebaikan. Ya, dan barang siapa yang niat kemudian dia mengerjakannya, man fa'ala hasanah katabahallahu 10 hasanatin kamilat. Ya, maka Allah akan catat barang siapa yang mengerjakan kebaikan tersebut, dia kerjakan kebaikan tersebut, maka Allah catat baginya 10 kebaikan yang sempurna. Wa dha'afaha ila 700 di'fin. Dan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wa hadza min fadlillahi tabaraka wa ta'ala 'ala ibadihi. Dan ini termasuk diantara karunia Allah kepada hamba-hambanya. Yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar kasih sayangnya dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, di mana Allah catat barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, maka Allah catat baginya 10, ya, dilipat gandakan sampai 10 kebaikan, sampai dilipat gandakan jadi 700, sampai berlipat-lipat ganda. Ya, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, man azama ala fi'li sayyi'atin thumma taraja'a an hadhihi al-iradati athabahu Allahu ala hadzal ruju' hasanatan kamilatan. Barang siapa yang bertekad, ya, berniat dengan kuat ingin mengerjakan keburukan, summa taraja'a, kemudian enggak jadi, dia rujuk, ya, artinya tidak jadi mengerjakan perbuatan buruk tersebut, ya, summa taraja'a an hadhil iradah, kemudian dia rujuk dari keinginan tersebut, dia enggak jadi, tidak jadi dikerjakan, ya, apa balasan Allah? Asabahullahu ala hadzal ruju' hasanatan kamilatan. Maka Allah balas, Allah berikan pahala kepadanya, ya, atas rujuknya dia tersebut, ya, dengan satu kebaikan yang sempurna. Nanti dia, barang siapa yang berniat mengerjakan keburukan tapi dia nggak kerjakan, tidak jadi dikerjakan oleh dia, maka bagi dia Allah catat satu kebaikan. Yang keempat, tingkatan keempat, man amila sayyi'ata katabahallahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang mengerjakan satu keburukan, ya, tadi disebutkan dalam hadis, berniat melakukan keburukan kemudian enggak jadi, maka dicatat satu kebaikan. Kemudian barang siapa yang berniat melakukan keburukan kemudian dia kerjakan, disebutkan
man amila sayyi'ata ya katabahallahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, maka Allah catat baginya satu keburukan. Seperti itu. Kemudian wa huwa haditsun dalun ala azimi lutfillahi biibadihi wa si'ati rahmatih wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Hadis ini ya menunjukkan akan besarnya kelembutan Allah kepada hamba-hambanya dan luasnya rahmat Allah, dan bahwasanya rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya, rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Lebih besar rahmat Allah daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian wa annahu khalaqahum liyarhamahum. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan hamba agar Allah merahmati mereka. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Ya, fala na'dim khairan min rabbin hadhihi sifatuhu. Maka janganlah kita hilangkan kebaikan dari Allah yang seperti ini sifatnya. Wa hadza fadluh, dan janganlah kita hilangkan kebaikan dari Allah yang seperti ini karunia-Nya dan seperti ini kasih sayangnya. Falahul hamdu fil ula wal akhirah. Maka segala puji bagi Allah ya di dunia dan di akhirat. Kama yanbaghi liwajhihi wa 'azimi sultanih. Dan sebagaimana patut bagi Allah mendapatkan pujian ya karena ya, wajahnya yang mulia dan karena besarnya kekuasaannya. Ini dia. Ini hadis penutup dari syarah hadis ini. Dan kesimpulannya adalah bahwa hadis ini sangat besar sekali menunjukkan akan kemuliaan Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, yang barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan belum mengerjakannya, maka Allah catat baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang berniat kemudian dia mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan yakni balasan 10 kebaikan, dan bahkan dilipat gandakan sampai 700 sampai berlipat-lipat. Ya, kemudian barang siapa yang berniat melakukan keburukan dan dia belum mengerjakannya, maka dicatat satu kebaikan. Dan barang siapa yang berniat kemudian dikerjakan, maka baginya satu keburukan. Demikian yang bisa kita bahas ya dari hadis yang ke-37 ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi ikhwah sekalian yang yakni berniat melakukan kebaikan-kebaikan kemudian qadar Allah terhalang dari melakukannya, maka ketahuilah bahwa antum ya tercatat ya di sisi Allah mendapatkan satu kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.